Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, selamat bergabung pada malam hari ini di trial kelas belajar P3K Guru tahun 2003 Ini apa sih ya? yang diselenggarakan oleh Inspirasi Galeri Samarinda. Pada hari ini Kamis 26 Oktober tahun 2023, 14 hari menuju tes P3K tahun 2023. Jadi untuk kelas B ini adalah yang kedua karena tadi malam kita adakan di kelas A. Alhamdulillah banyak sekali yang antusias untuk belajar. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu, khususnya yang saat ini akan menjalani tes P3K bulan November yang sudah lulus administrasi, terutama bersiap-siaplah untuk tes, mempersiapkan diri. Kita lanjutkan. Jadi yang menyelenggarakan ini adalah Inspirasi Bimbel Samarinda, Bimbel P3K dan PPG PGST. Jadi malam hari ini kami berbagi ilmu secara trial atau gratis, Bapak Ibu. Alhamdulillah, kami juga mempunyai kelas bimbel yang sudah berjalan bulan ini, bimbel P3K dan juga PPG. Poin yang akan dibahas malam hari ini adalah situational judgment test, managerial, sosial kultural, teknis, wawancara, tryout, dan bimbel. Nanti akan kita paparkan di slide malam hari ini. Kesepakatan kelas kita, yang pertama tolong di sini mematikan mikrofonnya ketika materi menyampaikan. Tidak mencoret-coret juga. Ini Putri tolong ya untuk tidak mencoret-coret layar ya supaya tidak mengganggu kegiatan malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan tolong raise hand dulu gitu ya. Raise hand terlebih dahulu. Kemudian kalau ada yang ingin disampaikan atau menjawab pertanyaan bisa nanti di kolom chat ini. Kemudian Bapak Ibu dengan pikiran yang tenang, kemudian tidak berisik ataupun berkata-kata yang negatif. Ini diharapkan. Karena Bapak Ibu ini selaku pendidik, guru, tentunya mempunyai etika yang baik sebagai teladan yang baik. Itu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Perkenalkan Bapak Ibu, ini biodata saya. Nama saya Pak Tajudin. Saat ini saya sebagai guru SD di Kota Samarinda. Saya sudah juga sertifikasi di tahun 2022 dan saat ini aktif di Guru Penggerak juga. Kemudian pendiri Inspirasi Galeri dan pengajar bimbel PPG dan P3K untuk secara daring. Jadi fakta yang saya sampaikan pertama bahwa pemerintah sudah membuka lowongan ASN, baik itu CPNS atau P3K. Ini kesempatan untuk mewujudkan impian untuk menjadi ASN, aparatur sipil negara. Semakin cepat Anda mempersiapkan diri, maka semakin besar peluang Anda untuk lulus. Ya. Berikut alasannya, kenapa harus belajar. Yang pertama, Bapak Ibu, persaingan yang ketat. Kita akan bersaing dengan ribuan peserta lainnya yang ingin menjadi ASN. Jadi harus memaksimalkan potensi yang ada. Ini Bapak Ibu, persaingan, kuota pun terbatas. Jadi kita harus betul-betul bersaing. Dari sekian ribu hanya berapa yang diambil gitu ya. Ini, maka persaingan nilai nanti. Materi rumit Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tahu sudah pernah mempelajari materinya? Ataukah belum sama sekali ya? Atau kah juga tidak peduli materinya seperti apa nanti? Yang penting tes saja, itu keliru. Kita harus mengetahui bagaimana sih materinya, kisi-kisinya. Kemudian butuh skill khusus ya.
karena ada kemampuan sesuai bidang dan instansi yang membutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan nanti. Tentunya pemerintah tidak merekrut orang yang tidak kompetensi di bidangnya. Jadi Bapak Ibu harus memiliki keahlian, gitu ya. Kemudian persiapan Bapak Ibu, menguasai materi, latihan soal dan lain sebagainya, termasuk persiapan mental kita nanti menghadapi tes nanti. Bapak Ibu ya, jadi penting persiapan. Ternyata waktunya hanya 14 hari. Tinggal 14 hari, tinggal 2 minggu lagi. Ini Bapak Ibu, kami mengingatkan. Lanjut, ini adalah sebuah motivasi. Keberhasilan itu bukan hanya milik orang yang pintar, keberhasilan adalah untuk mereka yang senantiasa berusaha. Nih Bapak Ibu, jadi peluang kesuksesan itu sangat besar bagi mereka yang mau berusaha dan sangat kecil mereka yang tidak mau berusaha. Ini dari quotes dari B.J. Habibie. Kemudian sebuah kesuksesan tidak datang begitu saja, butuh pengorbanan, semangat dan kerja keras. Ini Bapak Ibu. Orang yang santai tidak peduli dengan apa yang akan dihadapi, ini termasuk orang yang pengorbanannya belum nampak gitu ya, semangatnya belum nampak. Apa yang sudah Anda lakukan menghadapi tes P3K? Belum tentu tes berikutnya masih ada. Nah, kesempatan tidak datang 2 kali. Tahun ini mumpung ada tes, persiapkan diri. Tahun depan belum tentu ada tes lagi. Tuh, kita lanjutkan. Ini jadwal Bapak Ibu, jadwal yang sudah dirilis dari Kemdikbud ya, bahwa ini panjang nih kalau sudah saya sebutkan satu persatu. Saya hanya menggarisbawahi yang bergaris merah ini pelaksanaannya, yaitu mulai 10 November sampai 4 Desember. Nah, mulai 10 November. Makanya saya sebut 14 hari menuju tes tadi ini maksudnya. Nah, ini nanti Bapak Ibu tolong diingat jadwal tes ini nanti akan juga dimunculkan kartu pesertanya, kapan tanggalnya. Nanti tunggu saja Bapak Ibu di SSCASN. Lanjut lagi. Keuntungan menjadi guru P3K itu adalah perubahan status dari honorer ke ASN yang membawa jaminan kesejahteraan yang lebih baik ya, meliputi gaji dan tunjangan profesi. Karena P3K ini setara juga dengan ASN PNS. Itu ya, bahkan gajinya pun gaji pokoknya lebih dari PNS yang ketika pertama kali. Cuman P3K ini selama 5 tahun ya, nanti diperbarui lagi itu, diperpanjang atau tidak. Sedangkan PNS itu sampai dia pensiun pun masih terjamin, setelah pensiun pun juga masih akan menerima tunjangan itu Bapak Ibu. Kalau P3K ada perjanjian kerja selama waktu tertentu, misalkan 5 tahun. Tapi ini juga alhamdulillah akan menjadi keuntungan kita ya yang lulus nanti. Kalau yang belum, tetap berusaha, tetap sabar ya, mengabdi kepada bangsa dan negara. Ini saya jelaskan lagi mekanisme seleksi di tahun ini, Bapak Ibu, berdasarkan dari Kemdikbudristek. Ini kami ambil dari Kemdikbud bahwa ada beberapa kategori. Nah, kategori yang pertama P1 ini adalah guru yang sudah lulus di tahun 2021, mereka P1 hanya penempatan, tidak ada tes lagi. Kemudian P2 dan P3 ini adalah P2 itu adalah ex tenaga honor K2 yang terdata di BKN, kemudian guru yang terdata di Dapodik 3 tahun atau lebih, ini akan ada tes yang namanya SGT, seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Ditambah juga manajerial, sosial kultural, serta wawancara. Sedangkan yang umum, pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun dan guru swasta yang memiliki NOPTK dan terdaftar di Dapodik itu sebagai pelamar umum. Ini dia sama di bidang manajerial, kultural, wawancara ini sama. Yang membedakan adalah dia lebih ada yang namanya kompetensi teknis. Nah, sesuai bidang jabatan. Ini seperti pedagogik, mata pelajaran yang ada di
sekolah. Misalnya guru SD, itu mata pelajaran SD akan ada tambahan mata pelajaran itu yang diujikan. Sedangkan yang formasi umum P3 ini semua jurusan sama. SJT, manajerial, kultural, dan wawancara. Nah, ini mekanismenya nanti. Dari mana sumbernya? Ini Kemdikbudristek. Nah, ini Bapak Ibu sumber yang sangat akurat. Ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah saya jelaskan tadi kriteria pelamar, formasi khusus tadi P1, P2 dan P3. Kemudian formasi umum ini adalah P4. Nah, ini guru non ASN dan lulusan PPG. Kemudian nilai ambang batas ini berlaku bagi formasi umum. Sedangkan khusus tidak ada ambang batas, tetapi nanti persaingan nilai. Nah, nilai tertinggi nanti yang akan diambil. Seperti itu. Kalau teknis atau SJT itu soalnya 90. Nah, kalau nilai ambang batasnya ini sekitar 180. Kemudian manajerial dan kultural itu 117, wawancara itu 24. Nah, jadi jumlah soal ini 145 soal dalam waktu 130 menit. Nah, ini nanti yang akan diujikan gambarannya soal-soal ini. Ini sudah jelas soal ini berdasarkan ini PAN RB. Kami mengutip juga dari Kementerian PAN RB apa yang poster yang ada di depan ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kompetensi tes P3K Guru. Apa saja sih yang akan diujikan saat nanti tes nanti? Itu ada 4 macam. Teknis, sosial-kultural, manajerial, dan wawancara. Namun wawancara ini bukan bertatap muka langsung, tapi kita berhadapan dengan komputer. Nanti soal-soal wawancaranya. Kompetensi teknis ini untuk umum, sedangkan untuk khusus kompetensi SJT. Nah, nanti SJT apa SJT itu kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini SJT adalah singkatan dari Situational Judgment Test atau bahasa Indonesianya penilaian situasi kerja. Nih, Bapak Ibu. Jadi ini untuk P2 dan P3 khusus SJT ini. Sebagai pengganti tes observasi yang pernah dilakukan pada P3K tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya observasi oleh kepala sekolah, observasi oleh pengawas, observasi oleh guru senior. Sekarang itu sudah diganti yang dengan namanya SJT. Langsung kita berhadapan dengan CAT yang namanya Sistem Komputer Assisted Test atau CAT. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian manajerial itu apa? Manajer itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan dalam memimpin atau mengelola unit organisasi, yang di dalamnya memuat integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Ini untuk lebih jelasnya nanti pembahasan di kelas bimbel. Apa sih integritas itu, kemudian apa sih indikatornya itu ada. Ini secara umum. Kemudian sosial kultural ini berkaitan dengan interaksi kita ya dengan keberagaman yang ada di Indonesia, kemudian suku, budaya, agama, wawasan kebangsaan, kemampuan berhubungan sosial, kemudian kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan juga empati kita, kepedulian kita kepada orang lain. Kemudian teknis itu lebih kepada bidang studi seperti mata pelajaran, kemudian juga ada pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran yang ada di kelas. Karena kompetensi guru itu ada 4, ada pedagogik, profesional, kemudian sosial, dan kepribadian. Kemudian wawancara itu menggali informasi yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Ini gambaran tes-tes yang akan diujikan saat P3K nanti. Lain dari sini. Oke, tolong ya. Masih soal dan pembahasan tes P3K guru. Nah, Bapak Ibu, kita akan sudah mulai membahas soal contoh-contoh soal, Bapak Ibu ya. Apakah masih menyimak Bapak Ibu?
Dengar Terima kasih, jelas? Pak. Terima kasih. Masih kita lanjutkan Admin, Bapak Ibu tolong ya di ke sesi buat ini. suaranya. Bisa, Ya, Pak. Nah, sesuai tadi Sangat jelas. memang serial kelas ini kita selain mendapatkan ilmu tentang P3K itu apa, malam ini kita akan berlatih contoh-contoh soal. Ya, cuma tidak banyak, mungkin kita 15, SJT Iya, 5, manajerial 5, sosiokultural 5, dan wawancara. Nah, Bapak Ibu yang ingin lebih nanti mendalami, bisa bergabung ke bimbel. Kalau ingin mendalami, kalau sudah cukup ya, serah Bapak Ibu. Izin di mute Ini kami aja, juga Pak. menyiapkan ada kelas daring untuk tes P3K, formasi khusus P2 P3 dan formasi umum PGSD. Ini juga kami siapkan bagi ingin yang belajar bersama. Siapa tahu setelah ini timbul semangatnya lagi. Ini fasilitasnya ada Zoom 5 kali, e-book, grup WA, tryout, kemudian tips dan trik dari Bapak Ibu ya, dimulai tanggal 30 depan. Kita lanjutkan. Ini soal SJT. Oke. Salah satu cara membuat lingkungan belajar yang kondusif adalah membiarkan siswa berkreasi sesuai imajinasinya. Untuk membuat siswa senang dan semangat berkreasi, yang dilakukan guru apa? A. Menjadi fasilitator, mediator, motivator, dan yang mendukung pembelajaran siswa. B. Guru harus berani memberikan kesempatan kedua untuk siswa terus berkreasi dan tidak bersikap otoriter dalam pembelajaran. C. Memberikan apresiasi kepada siswa. D. Guru memberikan penilaian secara terbuka. Atau E. Guru memberikan penilaian secara menyeluruh. Tuliskan jawaban di kolom komentar. Kan? Jawabannya. Oke, ada yang A. Pak. Cukup di komentar dulu, Bu ya. Oke. Nanti di jawaban A. Nanti kalau ada yang mau resen baru menyampaikan. Oke. Banyak sekali ini. Saya nggak bisa membacakan satu persatu karena ratusan peserta yang bergabung ya. Jadi kecuali kelas bimbel itu bisa ini jawabannya ini. Tapi ini malam ini tidak kemungkinan tidak bisa karena banyak yang bergabung. Oke. Jika ingin berkomentar, silahkan raise hand terlebih dahulu. Satu orang. Silahkan. Yang menjawab A tadi. Langsung kita bahas aja ya. Nah, jawabannya adalah, ini ada yang raise hand. Coba saya lihat. Ada Erik Haris atau Christian Nanggolan. Silahkan, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Apakah suara saya didengar? Jelas, Pak, jelas. Oh iya. Ya. Baik. Penjelasannya dari pertanyaan yang nomor 1 itu, salah satu cara membuat lingkungan belajar yang kondusif adalah membiarkan siswa berkreasi sesuai imajinasi. Untuk membuat siswa senang dan semangat berkreasi, yang dilakukan oleh guru adalah jawabannya A. Menjadi fasilitator dengan cara memfasilitasi siswa atau memberikan mereka ruang untuk bertanya atau berkreasi dengan caranya sendiri. Kemudian sebagai mediator juga guru memediasi kepada siswa untuk berkreasi dengan cara mereka sendiri. Kemudian memberikan motivasi kepada siswa untuk berkreasi dan mendukung mereka dalam pembelajaran. Sehingga bagi saya untuk membuat siswa senang dan bersemangat berkreasi, jawabannya adalah A. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak atas komentarnya. Pak tadi Pak Herik ditahan dulu Pak ya. Nanti kita habis ini Pak ya. Kita berkesempatan satu dulu. Baik, kita langsung jawab. Jawaban terbaik itu adalah A, betul ya.
Jadi menjadi fasilitator, mediator, motivator, dan yang mendukung pembelajaran siswa. Jawaban yang lain bagaimana? Jadi dalam SJT ini ada poin-poin tertentu. Ada nilai maksimal 5, 1 sampai 5. Nah, yang nilai terbaik adalah yang A. Di sini terbaik. Menjadi fasilitator, mediator, motivator, dan yang mendukung pembelajaran siswa. Saya sudah dijelaskan apa fasilitator itu, memfasilitasi, mediator itu sebagai ini ya, memberikan media, kemudian motivator memberikan motivasi. Jadi, jawaban A ini mempunyai nilai yang terbaik. Nah, kalau B, guru harus berani memberikan kesempatan kedua untuk siswa terus berkreasi dan tidak bersikap otoriter dalam pembelajaran. Ini juga bagus. Poinnya lebih banyak yang A. Berarti yang B ini poinnya 4 kemungkinan. Memberi apresiasi. Oh, ini juga bisa. Nah, poinnya 3. Yang D sama E poinnya 1 dan 2. Kalau tidak menjawab, tidak dapat poin. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mohon tidak mencoret-coret layar ya, Bapak Ibu ya. Oke. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah atau istilahnya procrastination. Bagaimana upaya guru mengatasi hal tersebut? Apakah A, menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa, B, mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa, C, mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa, D, mengkonsultasikan masalah yang siswa kepada orang tua, atau E, mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu prokrastinasi. Oke. Silahkan jawabannya. Jawabannya C. C. Silahkan komentar saja Bu ya. Silahkan Ibu kalau ingin berkomentar boleh raise hand dulu. Boleh raise hand dulu. Silahkan. Tadi yang mau menjawab tadi, siapa tadi ya? Ya Pak Erik, silahkan Pak Erik. Ya, Mas, terima kasih waktunya, Ya, Mas. ya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Mas? Cuma agak putus-putus Pak. Kalau Iya, saya karena dengar. ini pakai data sih, Pak. Iya, lagi di rumah. Ya, nggak apa-apa Pak. Silahkan, silahkan. Oke. Tetap terdengar. Pak, saya kan ini dari kategori pelamar umum. Hmm. Dari kategori pelamar umum. Karena untuk pelamar umum tersendiri itu tidak ada soal SJT-nya. Adanya soal teknis. Saya sebenarnya Ya. pengen ikut bimbel ini ya. Samping buat pembelajaran juga ada teman untuk belajar bareng lah. Seperti itu. Nah, untuk terkhususkan ada nanti untuk apa paketnya untuk umum ada apa enggak, Pak? Karena saya dari Umum PPG Prajabatan sih. jurusan apa Pak? Jurusan pendidikan jasmani. Oh ya, nanti Ya, kita di sesi tanya jawab nanti Pak ya di bagian akhir ya. Oh ya, terima kasih Pak. Itu ya, seperti itu. Insya Mungkin Allah nanti bisa dijawab ya pada nanti itu. di akhir kita Iya. akan berikan sesi tanya jawab. Insya Allah kita tampung dulu karena kita masih fokus ke sini dulu Pak ya. Oke, Fokus ke siap-siap. Makasih Mas. materi ya nanti akan kita jawab Iya. di akhir ya. Insya Allah karena hanya SJT tapi wawancara kultural manajerial sama umum dan khusus. Nah yang bedakan teknis sama SJT aja. Selainnya sama. Itu. Oke. Kita lanjutkan untuk membahas ini. Ini ada Ibu Dia. Silakan Ibu Dia. Ingin menjawab. Di chat juga sudah banyak ya. Rata-rata menjawab C. Nah, kita langsung bahas. Nah, betul sekali C ya. Jadi jawaban yang terbaik adalah C, mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Ini poin yang tertinggi. Nah, upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi procrastination dengan melatih kedisiplinan dengan memberikan ketegasan kepada siswa mengenai tanggung jawab sebagai pelajar, mempercepat batas pengumpulan tugas, memudahkan tugas siswa, memberikan arahan dengan home visit, mengirimkan video ataupun bukti bahwa siswa mengerjakan tugas sendiri. Nah, ini jadi ada kalanya kita sebagai guru itu
ada siswa yang tidak disiplin ketika diberi tugas, diberi PR, tidak dikerjakan. Nah, jadi kita harus mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa penanaman ya, tentang pentingnya disiplin dalam pengumpulan tugas maupun dalam pembelajaran. Kita lanjutkan. Sebagai seorang guru, soal nomor 3, jika Anda menemukan siswa yang prestasi belajarnya rendah dan diketahui karena terkendala oleh biaya yang tidak terpenuhi, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah A. Meminta siswa yang lebih pandai untuk menjadi tutor pelajaran yang dibutuhkan. B. Meminta guru lain menjadi pembimbing khusus di rumahnya. C. Memberikan bantuan dengan membuatkan rangkuman pelajaran yang tertinggal. D. Mendorong siswa tersebut bekerja dan belajar di malam hari. Atau E. Memberikan pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke. Oke, sudah ada jawabannya di kolom komentar. Banyak yang menjawab E. Oke. Banyak yang menjawab E. Kita bahas, Bapak Ibu. Atau ada ingin memberi tanggapan? Satu orang boleh? Syaratnya raise hand dulu. Raise hand dulu, Bapak Ibu bisa menggunakan raise hand, fitur raise hand. Oke. Ibu Dia ya? Masih raise hand nih posisinya. Kalau belum ada, saya langsung bahas. Apa jawaban terbaik? Yang E. Nah, di sini memberi pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Kenapa? Masalahnya adalah terkendala biaya. Nah, jadi kita bisa memberikan pelajaran tambahan kepada anak tersebut mencari solusi. Apa solusinya? Menggalang dana, gitu ya, dari para donatur ataupun kita juga mengusulkan beasiswa kepada anak itu. Nih, jadi ada namanya keberagaman dalam siswa itu mempunyai keberagaman termasuk ekonomi, gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebagai guru kita mensupport siswa tersebut, gitu ya, mencarikan solusi yang terbaik. Kita lanjutkan ke soal keempat. Seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun di pagi harinya hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah apakah A. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain, B. Melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya, C. Pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan, D. Tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan dengan baik, atau E. Melaksanakan kegiatan dengan menambah protokol keamanan. Silahkan ketik jawabannya. Rata-rata menjawab A. Ada yang ingin berkomentar untuk jawaban ini? Silahkan raise hand terlebih dahulu. Jika ingin berkomentar, boleh. Ada? Ini siapa? Ibu Fatimah. Silahkan Ibu Fatimah. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, silahkan. Eh, baik, Pak. Di sini saya mencoba sedikit memberikan penjelasan dan menurut pemahaman saya. Kebetulan sebelum menjawab saya sedikit memberikan saya kebetulan masuk dalam kategori khusus, Pak. Masuk dalam Ya. P3. Terima kasih atas kesempatan ini. Silakan. Menurut saya, ketika permasalahan ini muncul, maka sebagai guru kita lebih
cepat tanggap, yaitu jawaban saya itu A. Kenapa demikian? Ketika kita sudah mengatur jadwal anak kita dibawa untuk studi lapangan, maka jawaban yang paling tepat adalah apabila terjadi banjir ataupun apa namanya itu kondisi lapangan tidak memungkinkan, kita sebagai guru bisa mengambil alternatif lain dengan membawa anak ke lingkungan alam lainnya, sehingga itu eh, tidak membuat anak kita kecewa dengan eh, materi atau pembelajaran pada hari itu. Karena apabila kita mencari jadwal lain, maka itu otomatis anak itu akan kecewa karena jauh-jauh hari ini sudah kita informasikan kepada anak. Itu menurut saya, Pak, jawaban yang paling benar. Terima Oke, kasih, Ibu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dari kota mana, Ibu? Saya dari Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singini, Pak. Oke, terima kasih Ibu jauh-jauh dari Riau ya. Insya Allah Ya, partisipannya ini dari seluruh Indonesia ya. Saya menyapa iya, juga Pak. yang di Pulau Kalimantan ya, selamat bergabung di Pulau Jawa, Pulau Iya, Sumatera, Pak. Sulawesi, dan seluruh Indonesia yang menyaksikan pembelajaran ini selamat bergabung gitu ya. Salam Iya, Pak. persatuan gitu ya, salam persatuan. Salam persatuan juga, Pak. Ya, Terima salam kasih atas persatuan. kesempatannya, Ya, Pak. sama-sama. Pentingnya kau tuh. Jadi kita langsung lihat pembahasannya. Ya, jawaban terbaik itu A. Jadi seorang guru itu bisa menghadapi situasi yang terjadi. Contohnya ini ketika banjir, maka kita tidak mungkin memaksakan kegiatan itu. Apalagi ini akan membahayakan peserta didik kalau kita paksakan ke sungai yang banjir. Takutnya nanti peserta didik malah mengikuti aliran sungai yang deras itu terbawa. Nah, ini kan berbahaya. Jadi mencari alternatif. Jadi dari soal SJT itu mencari alternatif terbaik ya. Nah, jadi dari 4 ini adalah yang A. Pindahkan sedikit ke lingkungan alam di tempat lain. Boleh cari lagi yang kira-kira tetap tujuan pembelajaran itu tetap tercapai walaupun tempatnya terganti gitu ya. Jangan memaksakan sesuatu yang berpotensi menimbulkan bahaya. Terima kasih, kita lanjutkan. Soal kelima ya, satu soal lagi untuk SJT. Setelah ini kita beralih ke soal kejadian. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu ada suara-suara, mohon ya di mute dulu Bapak Ibu. Nah. Oke. Mute dulu ya. Jawab pilihannya adalah A. Kooperatif, B. Inquiry, Problem Solving, Discovery, atau Kontekstual. Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, silahkan di kolom komentar. Ada yang menjawab E, banyak menjawab E. Ada yang C. Oke, ada yang A. Langsung saya bahas untuk soal ini. Jawabannya adalah yang E, kontekstual. Nah, jadi pembelajaran kontekstual itu adalah pembelajaran yang langsung, yang nyata, bukan teori. Contohnya anak-anak ini belajar tentang ekosistem, tentang lingkungan. Anak itu dibawa langsung ke halaman sekolah untuk melihat misalnya ekosistem yang ada di sekolah, misalnya taman, bunga, pohon, gitu ya, ataupun hewan-hewan yang ada di sekitar situ. Nah, atau langsung praktek misalnya memelihara ikan, langsung anak-anak itu praktek langsung ke alam nyata, itu namanya kontekstual.
Kalau kooperatif ini kerjasama, inquiry menemukan konsep, problem solving ini adalah memecahkan masalah, discovery juga kontekstual di dunia nyata. Jadi jawabannya adalah E. Itu 5 contoh soal ya, karena kita trial Bapak Ibu 5. Pengen banyak lagi soal, soal lainnya, disiapkan di kelas bimbel. Ini kita contoh soal manajerial ya, soal ke-6. Nih, manajerial tadi tentang bagaimana kita di dalam suatu organisasi, kepemimpinan lah bahasanya artinya. Saya ditugaskan oleh atasan untuk memimpin sebuah proyek besar, namun beberapa anggota tim saya tidak menunjukkan sikap yang kooperatif. Saya akan A. Melaporkan kepada atasan anggota yang tidak kooperatif. B. Mengerjakan proyek tersebut dengan orang-orang yang kooperatif saja. C. Mendekati anggota secara personal, dan mengajak mereka untuk bekerja secara profesional bersama-sama. D. Mengeluarkan anggota tim yang tidak kooperatif. Atau E. Memberikan tugas yang tidak penting kepada anggota tim yang tidak kooperatif. Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, kita lihat. Ada yang C, ada yang D, ada yang E. Oke. Ada yang C. Sudah ada beberapa yang raise hand. Ada Bu Ipah, Bu Maimunah, ya, Bu Dia. Silahkan siapa yang ingin salah satu aja dulu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, silahkan. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan, Pak, saya Pak Hanifah dari Bogor, Pak. Oke, selamat bergabung. Silahkan Ibu. Eh, Jawabannya. Menurut saya jawabannya C. Kenapa C? Karena di sini kan kita sebagai pemimpin ya, kita pasti membawahi bawahan kita, dan kita harus bisa membawa bukan anak buah ya, bawahan kita menjadi lebih baik itu Pak. Apalagi ini untuk mengerjakan sebuah proyek besar, agar proyeknya menjadi lebih maju, kita harus bisa memberikan masukan kepada tim untuk bisa bersikap kooperatif dengan kerjaannya. Mungkin bisa ditambahkan dengan yang lain. Oke, terima kasih Bu Ipa menjawab C. Oke. Boleh nih satu lagi, siapa yang sudah ini? Bu Maimunah atau Pak muncul ini sini. Pak Christian atau Ibu Maimunah ini, silahkan. Silahkan. Yang sudah raise hand. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Silahkan. Baik, terima kasih. Jawaban menurut saya jawaban yang paling benar dari semua jawaban dan bernilai cukup tinggi adalah jawaban C. Karena berdasarkan soal yang sudah diberikan, berarti kita sudah mempunyai tanggung jawab untuk memimpin sebuah proyek besar. Maka ketika anggota tim tidak menunjukkan sikap kooperatif, yang pertama dilakukan adalah pendekatan secara personal, memberikan pemahaman mereka tentang betapa pentingnya itu kerja sama tim. Kemudian secara persuasif atau mengajak mereka untuk bekerja secara profesional, secara bersama-sama. Ada 2 poin yang di sini, yaitu poin tanggung jawab sebagai pemimpin dan juga poin kerjasamanya, Pak. Begitu. Jadi jawaban yang ideal adalah jawaban C. Terima kasih. Bapak juga sama menjawab C.
Panggilannya Bapak apa Pak? Panggilannya Pak? Panggilannya Pak Christian, Pak. Pak Christian. Dari mana asalnya Pak? Dari NTT, Pak. Oh, NTT. Oke, terima kasih Pak sudah bergabung di sini Pak ya. Dari NTT juga jauh-jauh dari seluruh Indonesia ya. Terima kasih Pak. Kita akan bahas apakah benar jawabannya C. Betul sekali ya. Jawaban terbaik adalah yang C. Ini dengan indikator memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Yang lain, itu poinnya mungkin di bawah dari yang kalau manajerial ini poin maksimal 4. Poin terendah 1, tidak menjawab 0. Nah, jadi Bapak Ibu tetap usahakan menjawab nanti kalau ada soal-soal manajerial. Oke. Cukup dulu 2 ya, nanti kalau ada lagi nanti di nomor berikutnya kita tampung dulu karena kita juga efisiensi waktu. Jadi banyak soal yang akan kita bahas. Soal ke-7, saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Saya adalah A. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. B. Berusaha memahami mekanisme unit kerja melalui arsip dan aturan kebijakan. C. Duduk saja sambil menunggu perintah atasan. D. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Atau E. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim. Silahkan yang sudah raise hand. Yang lain boleh di kolom komentar. Oke. Silahkan yang sudah raise hand. Ada siapa nih ya? Bentar. Belum terlihat. Ada Ibu Dahlia. Ada Pak Husen Martadi. Silahkan. Ada Bu Nurjana, Eka Hadi Saputra, Irmawati, Hasanuddin. Salah satu dulu Bapak Ibu. Silahkan. Dahlia, Bu Dahlia, boleh? Jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bicara dulu. Kasih unu cepat. Ayo, silahkan Ibu. Kasih tahu pengikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya jawabannya B, Pak. Kenapa saya jawab B? Karena kita kalau di suatu tempat atau tugas di tempat baru atau tugas baru, pasti kita akan berusaha dulu memahami apa yang ada di tempat kerja tersebut, sambil kita sambil kita belajar memahami dan belajar memahami tempat tersebut. Kayak ini anak-anak magang gue. Ya, Saya terima ulang kasih. ya Pak, karena Ibu Dahlia. maaf Pak, ini anak-anakku mengganggu. Maaf. Ibu dari mana Bu? Asalnya? Dari Sulawesi Selatan Pak. Oke, perwakilan dari Sulawesi Selatan. Terima kasih Bu. Mengganggu. Ya. Nanti yang raise hand tunggu ya, kita soal berikutnya masih ada. Nah, ditampung dulu, cukup 1, kita efisiensi waktu. Langsung ke jawabannya. Betul sekali ya, B. Jadi ketika pertama kali kita ke tempat yang kerja yang baru itu adalah kita lihat kebijakan yang utama dulu. Nah, bukan melalui rekan sejawat. Yang utama adalah aturan kebijakan yang ada di instansi tersebut. Ini poin yang terbaik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Lanjutkan ke soal berikutnya. Tetap bertahan tadi yang sudah raise hand. Soalnya adalah tempat saya bekerja mengalami perubahan formasi kepegawaian. Atasan saya digantikan oleh orang baru, padahal saya sangat dekat dengan atasan yang lama tersebut.
saya akan, nah, ada 3, 4, 5. A. Berusaha mengenal atasan yang baru agar dapat bekerja dengan optimal. B. Malas-malasan dalam bekerja. C. Mengajukan surat pindah untuk mengikuti tes atasan yang lama. D. Tetap bekerja seperti biasa. Atau E. Merasa kecewa dan memprotes kebijakan kantor. Silakan yang sudah raise hand, satu orang memberikan tanggapan. Ada Pak Rahmat Septria. Ini. Ada Bun. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eko Putra dari Sumatera Selatan. Saya ingin jawab pertanyaan. Maaf, videonya mati lampu ini Pak, jadi cuma suara aja. Sebenarnya ada cahayanya tapi lah. Agak terputus nampaknya Pak, sedikit suaranya agak putus. Oh ya, saya pengen menjawab nomor 8 Pak. Ya, apa jawabannya Pak? Jawabannya yang apa? Oh, alasannya apa Pak? Ketika kita bekerja di suatu tempat dan ada perubahan formasi kepegawaian dan asalnya itu diganti dengan orang yang baru, pasti kita berusaha mengenal atasan yang baru itu Pak, agar bekerja secara optimal sesuai dengan tempat kita kerja, seperti itu Pak. Oke, kita bahas Pak ya, jawaban Bapak tadi ya dari Sumatera. Betul sekali ya, jawabannya berusaha mengenal atasan yang baru agar dapat bekerja dengan optimal. Ini indikatornya adalah cepat dan tanggap dalam menerima perubahan. Ini Bapak Ibu, nggak mungkin atasannya pindah, kita juga ikut pindah gitu kan. Nah, jadi kita tetap, karena suatu saat atasan kita itu bisa saja pensiun, bisa diangkat ke jabatan yang lebih tinggi lagi, misalnya kepala sekolah jadi pengawas atau jadi kepala dinas kan, itu bisa saja karena roda terus berputar, roda kehidupan. Ini Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu yang hari ini honorer, suatu saat nanti bisa menjadi P3K. Nah, Bapak Ibu, karena roda kehidupan berputar. Jawaban benar. Soal berikutnya kita batasi satu soal satu penjawab, Bapak Ibu. Seluruh pekerjaan telah selesai, saya kerjakan, namun jam kerja hari ini masih tersisa 2 jam. Yang saya lakukan adalah, nah, ada A, B, C, dan E. Sampai E saya nanti meminta yang raise hand ini aja untuk menjawab, membaca. Silahkan yang sudah raise hand. Yang belum ya, yang belum. Nah, kita beri kesempatan lagi yang belum nih. Silahkan yang sudah raise hand. Dengan siapa ini? Wipah tadi sudah, Pak Eka tadi sudah. Ini ya. Siapa lagi yang belum? Bu Nurjana belum ya? Bu Nurjana Tompo atau yang lainnya? Bu Iin. Boleh Pak. Ini dengan siapa? Dengan hadir lagi Pak. Dengan Eka hadir lagi Pak. Oke, satu lagi Pak ya. Kita satu lagi. Tidak apa-apa, satu lagi. Silahkan Pak untuk jawabannya. Jawaban saya kan itu dari pertanyaan seluruh pekerjaan yang telah selesai saya kerjakan. Namun jam kerja masih tersisa sekitar 2 jam lebih. Nah, kita ambil manfaat yang positif aja Pak. Ya. Kalau kita ngambil jawaban di sini kita ngambil E Pak. Ya, saya menggunakan waktu untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Dari jawaban A, B, C, dan D itu sepertinya bukan perilaku positif Pak. Ibarat kata cuma santai-santai aja. Jadi kita ngambil yang positif aja Pak. Yang E. Tapi kalau yang B ini Pak sering terjadi Pak ya di kantor-kantor mengobrol. Itu gimana Sering Pak. Bapak? Yang A sering, yang B sering, yang C sering. Apalagi yang D Pak. Nah, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi namanya di sini manajerial, kita memilih soal yang terbaik Pak ya, yang paling baik. Nah, jadi kita langsung membahas ini. Ya, jawabannya E.
Nah, jadi lebih baik kita gunakan membaca buku pengembangan diri. Atau juga kita belajarlah pengembangan diri ini seperti buku-buku tentang pendidikan, tentang kurikulum ya. Nah, tentang pelajaran itu akan terbaik ya daripada kita mengobrol, daripada kita main Facebook, daripada kita chatting. Tapi hal itu nggak dilarang. Cuman di sini berkaitan dengan hal yang terbaik. Nggak jawabannya. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke soal 10. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai orang yang seperti apa? Silahkan. Yang belum nih. Yang belum lagi, tolong. Sudah raise hand? Yang sudah selesai, bisa raise hand-nya diturunkan lagi. Sudah menjawab tadi, raise hand-nya dilepas lagi. Oke. Yang sudah raise hand, siapa ini? Apa? Saldo. Siapa lagi? Silahkan. Pak Husen, Bu Sinta, mungkin. Kalau dikira di gulu dari tambah apa? Bu Jenny, Kenapa, Mat? salah satu boleh. Mat. Dengan siapa ini? Silahkan langsung jawabannya, Ibu. Di komentar juga sudah banyak jawaban yang A. Oke. Ada? Mana nih? Belum ada ya? Langsung saya bahas aja. Jawabannya adalah yang A. Kita adalah sebagai orang yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Dapat beradaptasi mengikuti perubahan. Ada kalanya nanti Bapak Ibu yang lulus P3K ditempatkan di tempat kerja yang baru, ya kan? Nah, nanti berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, keadaan di sana. Karena peribahasa mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita harus menjadi orang yang bisa menyesuaikan diri. Ini juga berkaitan dengan salah satu kompetensi guru, yaitu kompetensi sosial. Lanjut. Sekarang kita membahas sosiokultural. Nah, 11, Anda baru saja tinggal di asrama yang baru. Kebiasaan di asrama adalah ketika tidur lampu dimatikan. Dan Anda tidak bisa tidur kalau lampu dimatikan. Sikap Anda apa? A. Cuek. B. Marah dan meminta untuk dinyalakan lampunya. C. Menanyakan ke pimpinan asrama. D. Meminta agar ditempatkan di ruangan sendiri atau tetap dengan kebiasaan asrama yang baru dan berupaya untuk menyesuaikan. Yang raise hand sudah ya? Memberi tanggapan salah satu. Yang sudah raise hand. Halo, yang mohon mic-nya ya, yang tidak menjawab, tolong di. Yang tidak ingin menjawab matikan, yang tidak ingin menjawab matikan. Sehingga suara-suara tidak sini ruang Zoom ya. Silahkan salah satu yang raise hand. Ini ada beberapa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Bu Dahlia. Ya, Bu siapa ini? Ibu Dahlia, Pak. Dahlia, jawabannya apa, Bu? Saya Tanggapannya apa, Bu? Pak. Tetap menyesuaikan. Baru tinggal di asrama yang baru. Kebiasaan di asrama adalah ketika tidur lampu dimatikan. Padahal Anda tidak bisa tidur kalau lampu dimatikan. Sikap Anda adalah tetap dengan kebiasaan asrama yang baru, Pak, dan upaya untuk tetap mengikuti aturan, Pak. Oke, langsung kita bahas. Benar ya jawabannya E. Indikatornya mampu memahami, menerima peka terhadap perbedaan individu kelompok masyarakat. Nah, jadi kondisi seperti ini, namanya kita di masyarakat kadang berkumpul dengan orang lain. Jika ada kondisi seperti ini, kita tetap dengan kebiasaan asrama di tempat itu, kita menyelesaikan diri, ya, menyesuaikan dengan keadaan, bukan egois dengan kemauan tersendiri.
Itu Bapak Ibu ya, jawabannya benar. Kita lanjutkan lagi soal ke-12. Saya memiliki rekan-rekan baru yang latar belakang pendidikannya ternyata berbeda dengan saya dan saya merasa apa? Tuliskan kok di kolom komentar. Ya. Jadi sosial kultural ini ada dua versi, ada yang seperti ini, ada juga yang sangat setuju, tidak setuju. Nah, ini kalau contoh ini kita masih soal yang standar, Bapak Ibu ya. Nanti kalau di bimbel ada juga variasi soal yang seperti tadi, setuju, sangat setuju. Nah, itu ada dua versi ya, sosial kultural. Silahkan. Jawabannya apa? Rata-rata menjawab C. Oke. Langsung kita bahas aja. Nah, betul ya jawabannya C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota. Nah, ini karena kita memiliki latar belakang pendidikan, ada yang sarjana PGSD, sarjana ekonomi, ada yang juga S2, SMA. Nah, ini kita tetap benar-benar menjadi diri sendiri, tidak pernah mempermasalahkan dengan orang. Kita lanjutkan soal 13. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda suku dengan Anda, maka apa? Silahkan tulis. Soal 13. Banyak anggota tulis. Ini apa? Sudah dek. Saling. Tuliskan jawabannya. Banyak sekali. Oke. Rata-rata menjawab A. Langsung kita bahas dulu. Menunjukkan sikap menghargai perbedaan. Jadi kita akan kadang berbeda suku dengan kita harus tetap toleran dan menghormati mereka. Oke. Tolong ini ada delay nih ya, dari mana nih ya? Tolong dimatikan dulu. Ya. Oke. Tes. Soal ke-14, kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan ada beberapa pilihan. Pancasila. Silahkan jawabannya dan ini boleh yang ingin berkomentar. Silahkan. Satu orang yang ingin menanggapi. Wong ini minta jawaban dengan ini. Benar, tidak bisa itu pulang. Apa? Silahkan. Ada, silahkan yang sudah raise hand, Bapak Ibu. Menjawab salah satu. Sudah raise hand. Bu Nur Hidayanti. Silahkan langsung aja dengan jawabannya. Langsung kita bahas, nampaknya belum ada ya. Nah, jadi kebudayaan nasional itu berlandaskan kepada pasal 322 Undang Dasar 1945. Sehingga landasannya adalah Undang-Undang 1945. Jawaban terbaik adalah C. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Buat banyak orang mudah terprovokasi
Berdebat kusir sikap Anda mengatasi hal ini. A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita terkadang kesan provokatif. D. Membacanya saja, kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. Atau E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke. Yang ingin berkomentar silahkan, satu orang yang sudah raise hand. Bagian E. Kita langsung aja ke jawabannya adalah B yang terbaik. Nah, jadi kita sebagai orang yang menyaring berita itu harus mengenali dulu sumber berita itu akurat atau tidak. Ini benar atau tidak ya, namanya informasi hoax itu sekarang sangat banyak bermunculan. Nah, jadi langkah terbaik itulah mengenali dulu dari mana ini. Kalau ini benar, dicek kebenarannya baru kita ambil. Kalau ini beritanya tidak benar, sumbernya tidak jelas, berarti hoax. Nah, jadi kita menunjukkan perilaku kehati-hatian dalam menyaring informasi. Jawabannya terbaik. Kalau membaca keseluruhan informasi secara lengkap, kalau informasinya itu benar ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu salah, ini juga akan berakibat negatif pada kita. Nah, ini juga mungkin punya poin ya, di bawah dari judul. Di sosial kultural ini juga ada beberapa contoh soal yang sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau biasa saja. Nah, itu nanti contoh soalnya juga ada. Cuma malam ini belum kita variasikan karena hanya sekedar trial sebagai contoh-contoh soal yang sering muncul. Ingat Bapak Ibu, soal ini juga masih banyak sekali bank soal yang kita pelajari nantinya. Bapak Ibu tolong belajar lagi lebih banyak karena hanya 15 ini adalah pengantar kita malam ini saja sebagai gambaran Bapak Ibu ya. Semakin banyak soal yang kita pelajari, semakin besar kemungkinan kita untuk bisa menjawab soal yang akan diujikan. Oke. Kemudian wawancara. Nah, ini juga soal wawancara. Ini contoh soalnya saja. Apa motivasi Anda menjadi P3K? Bila saudara diangkat menjadi P3K, apakah sanggup ditempatkan di seluruh wilayah NKRI? Kemudian bagaimana pendapat saudara tentang profesionalisme aparat sipil negara? Apa pendapat saudara tentang Pancasila sebagai dasar negara? Apa pendapat Anda tentang Indonesia Raya? Dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya, ini contoh-contoh soal wawancara. Nanti juga di kelas bimbel kita akan memahami lebih dalam lagi soal-soal ini. Baik Bapak Ibu. Ini kenapa ini ramai sekali? Halo? Oke. Inilah memang kita kalau kelas trial ini sangat banyak, jadi kita agak susah mengkondisikan. Nanti kalau di kelas bimbel itu terbatas. Ini juga kami sudah ada kelas intensif Bapak Ibu, pembahasan tentang materi-materi SJT, material, sosial kultural, wawancara, kemudian teknis juga Bapak Ibu. Ini kelas dimulai 30 Oktober. Nah, Bapak Ibu ini beberapa fasilitasnya. Kemudian juga ada tryout. Di tryout juga ada di sini, caranya di sini. Itu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Ini juga beberapa modul yang akan kita bahas di kelas bimbel nanti. Ini akan kita bahas modul-modul ini akan menunjang persiapan Bapak Ibu yang bergabung nantinya. Kemudian sedikit kami sampaikan tentang fasilitas bimbel bagi yang ingin mendaftar ya. Itu ada kelas Zoom 5 kali, kemudian e-book, grup WA, tryout, dan juga tips dan trik. Kalau dikalkulasi ini semua bernilai 200.000 gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendaftar, kita berikan diskon hanya 100.000 ya. Bagi yang mengikuti kegiatan malam hari ini. Kuota hanya tersisa 50 karena dari kelas A tadi malam sudah ada yang mendaftar. Nah, Bapak Ibu.
Jadi yang ingin mendaftar nanti bagaimana? Saya jelaskan di akhir. Kemudian ini contoh aplikasi tryout kami. Nanti menggunakan username dan password. Kemudian seperti ini nanti ada soal, ada kunci jawaban di sebelah sini. Nah, ada juga timernya. Kita modifikasi seperti tes asli gitu Bapak Ibu ya. Ada waktunya juga. Kemudian terakhir dari saya, tips lulus P3K. Yang pertama berdoa dan meminta doa restu orang tua dan keluarga ya Bapak Ibu. Mungkin kita juga ada keluarga yang ingin kita bahagiakan. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus berjuang. Kemudian jangan lupa berdoa yang banyak ya. Kemudian yang kedua, persiapkan diri dengan mempelajari materi P3K. Nah, apa tadi materinya yang tadi saya sebutkan? SJT, teknis, sosial kultural, wawancara, manajerial. Itu yang diperdalam ya Bapak Ibu ya. 3, ikut kelompok belajar atau bimbingan belajar. Ini bisa. Nanti dengan ikut bimbingan ini kita akan mendapatkan arahan ataupun bisa diskusi dengan teman yang sama-sama seperjuangan kita. Perbanyak literasi lewat e-book atau buku. Kemudian berlatih simulasi soal atau tryout. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, jangan pelit berkorban untuk diri sendiri, gitu ya. Maksudnya berkorban mau beli buku, meningkatkan kompetensi itu jangan ya, karena biasa rata-rata orang yang sukses itu dia berkorban ya. Berkorban tenaga, biaya, waktu. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depannya. Jangan pelit ya. Mohon maaf misalnya saya tidak mau saya itu mencari yang gratisan aja, nggak mau saya bayar ya. Ada juga orang seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir ini sebagai penutup. Nah, jadi kalau ingin mendaftar bimbel dan tryout bisa menghubungi ke WA kami di 0813 47316101 ya. Ini sedikit iklan ya. Di YouTube saja ada iklannya. Kalau di sini juga ada sedikit iklan ya. Yang sebagai sponsor Bapak Ibu malam hari ini. Nah ini silahkan di screenshot atau dipoto. Nah kalau ingin mendaftar silahkan hubungi ini. Ada juga nomor rekeningnya transfer ke sini ya. Kalau ingin mendaftar bimbel selagi kuota masih ada ya. Kalau tidak ada mohon maaf ya Bapak Ibu, kita akan tutup bagi pendaftar yang sudah lebih dahulu mendaftar. Saya mohon stop share dulu. Stop share Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saya juga men-stop record